Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Kepala Kantor yang saya hormati dan karyawan-karyawati yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masuk hari yang ke-14. Barang siapa berpuasa 14 hari di bulan Ramadan, maka sama dengan puasa 2 minggu. Betul kan ya? Ya, maaf bukan hadis, bukan apa-apa itu ya. Hanya hitungan normal aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita menyambut nuzul Quran. Tadi disampaikan kurang 3 hari lagi, yaitu yang kemudian kita pahami dan kita yakini tentang kapan nuzul Quran. Tetapi saya pada pagi hari ini bukan membincangkan detail tentang itu, tetapi lebih bagaimana kemudian Quran itu berfungsi buat kehidupan kita. Karena Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita berpuasa itu tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sedangkan Al-Quran mengatakan dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Puasa tujuannya agar kita takwa. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya mafhum mukhalafahnya, kalau kemudian kita berhasil menjadi orang yang bertakwa, maka otomatis kita mengikuti petunjuk Al-Quran. Jadi saya ulangi, puasa targetnya agar kita menjadi takwa. Quran petunjuk bagi yang takwa. Artinya kalau kemudian kita mengikuti petunjuk Al-Quran, itu berarti tanda-tanda ketakwaan itu ada. Atau kalau kemudian kita menjadi takwa, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, maka kita akan mengikuti petunjuk Al-Quran. Nah, ini logika sederhananya begitu Bapak Ibu. Maka oleh karena itu, karena Quran adalah petunjuk bagi orang yang takwa, maka mari setidaknya kita asumsikan bahwa kita berhasil puasa kita, sehingga kita menjadi takwa, sehingga mau mengikuti petunjuk Al-Quran. Sebab mohon maaf Bapak Ibu, kadang Quran berkata A, kita milih jalur B. Ya. Quran mengatakan ke barat, kita milih ke timur. Ya, bahkan kemudian kita lebih mempercayai WA daripada ayat Quran. Ya, contoh yang paling gampang, ya mohon maaf ya, ketika pandemi beberapa waktu yang lalu, itu apapun yang tertulis, terbaca di WA itu dalam tanda petik diyakini, dipercayai, dan kemudian diamalkan. Ya kan? Agar sehat, mari kemudian maaf nggodok serai, semua bikin wedang serai. Kemudian ada lagi WA muncul lagi, kemudian nggodok jahe, langsung masak jahe. Terus kon ngombe iki kon kabeh manut, sampai maaf perut itu jadi sampah, betul itu ya. Iya, kurang mantap disuruh berjemur, kita berjemur semua, ya kan? Kemudian ada penjelasan harus kulit harus langsung kena sinar matahari, metu meneh ligo ya. Rampung setengah jam masuk buka WA, yang bener jam 10 metu meneh. Iya kan begitu. Iya. Ya setidaknya yang kita lihat kan perdebatan waktu itu ya kan, antara jam pagi atau jam siang, atau kemudian ada yang komentar jam 1 rak wis bos kan gosong. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iya, petunjuk yang belum jelas benarnya aja kita ikuti. Ya kan? Sama dengan Google Map itu, Pak. Ya, kita itu kan kadang-kadang kalau pergi nggak tahu arahnya kan paling nyaman terus buka Google Map.
Dan itu langsung kita percaya, padahal sok belasake Bapak ya. Ya, mungkin yang pernah ngalami ya pernah keliru dengan mengikuti Google Map Bapak Ibu sekalian. Ya, sekedar contoh, saya itu sebenarnya rutin ke Wonosobo begitu, rutin, kemudian mencoba pakai Google Map, barangkali ada petunjuk jalan yang lebih cepat. Nah, maka kemudian kita mengikuti itu, alhamdulillah kemudian hasilnya bisa 2 jam lebih lambat dari yang kemudian seharusnya. Saya bilang pada waktu bersama keluarga, coba kemarin kita jalan seperti biasanya, mungkin nggak sampai 3 jam kita sudah sampai, biasanya nggak sampai 3 jam. Gara-gara ngikuti ini kita bisa sampai 5 jam lebih. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya mungkin Mbak Google-nya itu nggak lihat kalau ada jalan ditutup tapi disuruh aja naik. Bisa dibayangkan sudah naik sampai atas Dieng, tinggal turun ke Wonosobo, ternyata jalan tutup, harus kembali lagi gitu ya. Nah, persoalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekedar contoh betapa petunjuk yang tidak ada kepastian saja kadang-kadang kita percaya dan mengikutinya. Sementara Al-Qur'an itu petunjuk yang la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Maka orang yang bertakwa itu, yang berhasil puasanya, satu, yakin Quran itu adalah tidak ada keraguan, yang kedua dia adalah petunjuk. Nah, agar kemudian dia menjadi petunjuk Bapak Ibu, tidak ada pilihan lain, ya, harus kita baca. Ya, tidak ada pilihan lain. Petunjuk nggak pernah dibaca terus kemudian gimana itu? Ya, petunjuk pengisian kan mestinya kita baca. Ya, Bapak Ibu sekalian, sayangnya kan maaf ya, masih banyak Muslim yang menjadikan Quran itu melebihi atau agak berlebihan sehingga kemudian fungsi utamanya malah nggak kita dapatkan. Ada yang mohon maaf ya, Quran hanya dijadikan alat untuk mengusir jin, ya kan, pindahan rumah kan itu. Mohon maaf ini enggak sekedar contoh, misalnya kepala kantor pindah rumah gitu misalnya, ya kan, nah, makanya saya minta maaf dulu kan, ya, kan gitu ya. Pindah rumah kan kemudian kemudian baca Quran untuk ngusir jin. Nah, ternyata jinnya pindah ke rumah sebelah kan gitu ya. Kan akhirnya kemudian sebelah baca Quran ganti kan gitu ya. Ya kan kembali lagi gitu ya. Akhirnya kemudian jinnya kan mumet mau orang yang kantor kan, kira begitu kan. Nah, kadang-kadang kita Quran hanya untuk seperti itu. Bukan tidak bisa, saya ulangi, bukan tidak bisa. Tapi kemudian haruskah jin harus kita usir? Wong itu juga makhluk Allah. Kenapa kita tidak berdampingan saja, santai, rembukan, ngopi-ngopi? Ini kenapa begitu? Iya kan, begitu loh Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Loh, sepanjang kita tidak mengganggunya ya tidak ada masalah. Loh iya Bapak Ibu, sekedar contoh ini. Saya 2 kali nginep di hotel itu, ya. Kemudian 2 kali itu juga kemudian dikomentari, kok wani nginep neng hotel itu, ya. Kenapa? Wah itu, maaf dia bilang, wah itu terkena angker, kalau nanti yang nginep di situ diganggu, ada yang kesurupan dan sebagainya. Lah aku kata rono bola-beli rapopo ya. Ya mungkin gue dianggap kancane ya. Dia malah bilang begitu ya. Ya, saya nggak sebut nama hotelnya, nggak bagus itu, nggak baik kalau saya sebut. Dia bilang, kok wani? Ya nggak ada masalah apa-apa kok. Nyatanya aku mulai biasa aja. Bukan hanya saya kan ngajak anak, ngajak istri, yurano sing diganggu, rano apa-apa itu. Iya, begitu. Tapi kata dia, enggak, pengalaman semua orang kapok. Lah aku ora kapok, balik rumah meneh nyatanya gitu. Ya nggak ada problem apa-apa. Dia bilang, begitu, jin begini, bakal kesurupan. Ya, saya bilang ya, yang sering kesurupan kan wanita, ya kan, karena jinnya laki-laki gitu ya. Ya, kalau laki-laki kan seringnya nyurupi, bukan kesurupan. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, dia bilang, tapi memang ya dalam tanda petik apa yang dia ceritakan itu ya mungkin ada benarnya, karena kemarin itu saya nginep hanya betul-betul hanya saya, ya hanya saya keluarga. Ya, saya pinjam sewa family room yang bisa untuk keluarga begitu. Ya itu tadi hanya saya dan penjaganya. Nah,
ada kemudian ada lho jenengan nang malam-malam gak krungu apa-apa. Ora krungu apa-apa, aku anglere ra karuan ya. Turu nyenyak wis. Mungkin ya kemudian hanya kemudian istrinya bilang, "Enggak, tak semalam memang kelihatannya di ruang tamu ada di lobi banyak orang bicara rembukan. Ya sing jaga paling. Enggak, kita keluar pagi ya enggak ada yang nginep kita aja. Surah rasa digagas, mungkin dia rembukan ngerti koncone dinengke wae gitu ya. Ya, daripada ganggu diajar rasa wae lah gitu ya. Nah, maka kemudian ya begitu Bapak Ibu. Sebenarnya tidak ada problem apa-apa gitu. Tapi kemudian kita menjadikan Quran hanya untuk hal-hal seperti itu. Ada lagi yang menjadikan Quran sebagai jimat. Ya kan, ditulis kecil-kecil, dibungkus kain putih, tempel di atas daun pintu. Katanya untuk nolak setan. Padahal pas masang setannya sudah masuk. Kan malah rasa metu toh. Iya kan begitu. Senen jero mulek wae kan ya. Lah nopo aku rasa metu mbok tutupi kan begitu. Ya makanya kemudian pada ribut sendiri-sendiri begitu. Quran hanya untuk hal-hal yang seperti itu. Sebagiannya ya, sebagian kita menjadikan Quran hanya untuk hal-hal yang seperti itu. Padahal dia adalah petunjuk. Dengan jelas dinyatakan Quran itu adalah petunjuk. Maka kemudian Quran tidak ada pilihan lain agar kemudian bisa berfungsi sebagai petunjuk. Ya mau tidak mau harus kita buka dan kita baca. Ya. Ada juga yang menjadikannya sebagai mahar untuk pernikahan. Setelah itu dilaminating, ya kan, dipigura. Nah, terus mocone kapanan gitu ya. Iya, begitu loh Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kecuali dia punya Quran lain yang dibuka itu hanya untuk kenangan, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau Qurannya hanya itu, ya kan, kemudian nggak pernah disentuh. Ketika ditanya, "Loh Mbak, jenengan kok nggak pernah megang Quran?" "Maaf Pak, Quran itu suci, saya masih kotor." Ya, sehingga saya nggak berani menyentuh Al-Quran gitu ya. Ada yang juga sampai seperti itu, keyakinannya luar biasa, takutnya untuk menyentuh Quran karena dia menganggap saya masih kotor, saya belum baik gitu. Nah, Bapak Ibu bisa jadi itu hanya alibi, tapi begitulah Bapak Ibu, Quran banyak digunakan oleh Muslim dengan berbagai macamnya. Fungsi utamanya malah kurang diperhatikan, yaitu sebagai petunjuk. Maka kemudian mari kita buka lembaran-lembaran Quran itu mumpung kita masih berada di bulan Ramadan untuk kemudian kita baca. Iya. Nah, membaca Al-Quran itu kita bisa melakukannya, ya ini supaya kemudian kita memahami fungsinya nuzul Quran itu, dia diturunkan kepada Rasulullah itu untuk dibaca. Nah, membaca Quran itu ada yang kemudian disebut dengan murotal, ada yang kemudian disebut dengan tadarus, ada yang menyebutnya dengan nama qiraah, dan ada yang menyebutnya dengan tilawah. Ya, kadang-kadang kita pakai secara bergantian. Kalau malam Ramadan yuk tadarus, itu orang memahami itu membaca Al-Quran. Ya, selanjutnya akan dibacakan murotal Al-Quran. Maka kemudian kita atau diputarkan murotal Al-Quran, kita mendengar itu bacaan Al-Quran. Kemudian ada menyebut qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, ada lagi mari kita dengarkan tilawah. Tilawah itu juga bacaan Al-Quran. Nah, semuanya membaca, tapi kemudian Bapak Ibu sekalian, dia sesungguhnya punya makna yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, dan semuanya baik. Ya. Yang pertama murattal, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Ya, untuk menggambarkan tartil itu sederhana Bapak Ibu, biar gampang memahaminya. Kita membaca dengan irama yang jelas, dengan tempo yang teratur, kemudian dengan intonasi yang baik. Nah, intonasi itu nanti ada banyak jenis bacaan Al-Quran. Itu intonasi yang kemudian kita lihat antara satu imam ini dengan imam ini bacaannya berbeda-beda. Prinsipnya kemudian orang bisa menyemak dengan baik. Ya, misalnya kemudian kita baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita bernafas, ambil nafas, jaga jarak, kemudian kita
Lanjutkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Membaca ada jeda sehingga yang baca nyaman, yang nyemak nyaman dan ketemu, Pak. Ya. Sekaligus membantu orang yang sedang belajar membaca Al-Qur'an untuk bisa mengikuti dengan perlahan-lahan. Yaitu membaca dengan tartil. Kira-kira terjemahan mudahnya begitu. Iya. Apakah tidak boleh lebih cepat dari itu? Boleh saja. Iya, tapi kemudian harus dipahami kalau kemudian kita disemak bacaan kita, tidak semua orang bisa mengikuti kecepatan kita membaca Quran. Iya. Tabarakalladzi alladzi khalaqakum ghafur. Itu yang nyemak itu ya stres juga. Ya Allah, kita kanti. Oh, lagi. Walah hilang meneh. Alah, tutup bae lah, aku suwen ya. Iya, kadang kita ketemu yang begitu. Mereka salah tidak, mereka membaca begitu tidak karena dia mungkin hafidul Quran, yang nyemak juga hafid, sehingga kemudian hanya untuk melihat, ngecek kebenaran hafalannya. Tapi kalau yang menyemak orang-orang yang kemudian sebagian sedang belajar membaca Quran, ya menjawab begini menjadi kurang bagus. Apalagi kemudian dipakai untuk maaf ya, ini belum Ramadan, untuk tarawih, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dolin ahad. Kan begitu. Iya kan begitu ya. Iya, mohon maaf Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu makmumnya juga enggak nyaman begitu. Kemudian dia sendiri ya capek kemudian membaca dengan pola seperti itu. Maka maaf ya, terlepas dari bacaannya, video yang sering sok beredar di awal-awal Ramadan tentang tarawih yang cepat itu sudah banyak yang memberikan komentar, mestinya tarawih tidak begitulah, ya kan? Apalagi nama tarawih sendiri artinya santai, pelan-pelan. Ya, maka dulu Bilalnya kan menyebut shollu sunnatat tarawih, itu kan maknanya sudah bagus itu. Mari sholat sunnah pelan-pelan, kan begitu tuh Pak. Hanya karena yang muni harus ngrungokke padha ora ngerti nih udah. Jadi ini tetap cepat juga kan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, warattilil Qur'ana tartila. Ustaz, saya enggak fasih bacaan saya masih belajar. Membaca Quran fasih, Allah turunkan malaikat rahmatnya. Membaca Quran terbata-bata, Allah berikan 2 pahala, 2 kebaikan. 1 kebaikan membaca, 2 kebaikan ikhtiar usahanya. Ya, ini jangan difahami terbalik ya. Berarti kalau ingin double, rasa lancar baik ya. Bukan. Betapa Rasulullah itu memberikan, berempati, mengapresiasi, memotivasi orang sampai yang belum lancar pun diberi nilai, diberikan nilai kebaikan, bahkan diberikan nilai kebaikan ganda. 1 usaha dia membacanya, yang kedua usaha kerasnya agar kemudian dia bisa membaca dengan baik. Itu dihargai. Jadi jangan sampai kalau kemudian misalnya di masjid sambil nunggu waktu duha, kantor, atau kemudian waktu duhur, kemudian kita baca Quran, kemudian saling tasmi', saling mendengarkan, saling menyimak. Menyimak itu simak, itu bahasa Arab yang menyimak, simak, tasmi', mendengarkan. Menyimak itu kan berarti mendengarkan. Bapak Ibu, itu kalau ada yang banyak kelirunya ya kemudian dibetulkan saja. Nggak usah dikomentari. Mas narung lancar rasa melu maca maksudnya. Sahalaman so salah 15 sing ngaco kowe. Pokoke aku rak salah blas. Lho kok iso? Aku rung maca maksudnya. Ya. Lebih bagus baca keliru lah, yang ada asal yang memperbaikinya daripada yang kemudian tidak pernah keliru. Dan ketika kita membaca, bacaan kita agak keliru, diingatkan nikmati saja. Ya, mohon maaf ya, siapapun harus merasa nyaman kalau bacaan Qur'annya diingatkan. Saya alhamdulillah pernah mengalami itu. Di sini sudah kadung, mohon maaf ya, dalam tanda petik sudah kadung orang manggil saya Ustadz, bahkan kalau ke desa dipanggil Kiai. Ketika di Mekah itu Bapak Ibu, ketika saya murotal baca Quran, pelan-pelan tapi suaranya terdengar, tiba-tiba lewatlah seorang laki-laki tinggi besar berkulit hitam mendekati, membetulkan bacaan saya. Ya, ini meskipun dalam tradisi masyarakat Jawa itu bukan kurang etis lah, tapi nggak nyaman orang Jawa itu dibegitukan. Ya, tapi karena saya memahami yang mengingatkan bukan orang Jawa, ya saya nikmati aja. Ya, dia bilang, akhi bacaannya kurang pas,
lalu kemudian dia membetulkan bacaannya, saya turunkan, bagus, begini, kurang bagus. Akhirnya ternyata dia adalah guru Al-Quran, dia orang Sudan, dan dia ternyata doktor ilmu Al-Quran. Dan dia bisa bahasa Indonesia karena ternyata mengajar di Jakarta itu. Nah, apa istilahnya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, luar biasa itu. Iya. Nah, dia cerita dari mana, Semarang, dekat dengan Jakarta. Lu kok tahu Jakarta? Saya mengajar di Jakarta sebagai dosen tamu setengah tahun, tapi ini saya sudah kembali ke Sudan. Begitu Bapak Ibu sekalian, biasa aja diingatkan bacaan kita, disyukuri, dinikmati. Berarti orang ingin kita baik juga. Satu, dibaca dengan murotal. Nah, biasanya orang membaca dengan murotal ini targetnya, ikhtiarnya agar mungkin khatam selama Ramadan. Ya, bagus. Dan Bapak Ibu kalau kita punya anak-anak mungkin bisa dimotivasi itu. Ya, kalau bisa kamu hafal khatam Quran, akan kasih ini mungkin akan menjadi motivasi buat mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua namanya tadarrus. Para ulama terdahulu memberi nama membaca Al-Quran bersama di masjid setelah tarawih itu kalimatnya dengan kalimat bagus, tadarrus. Itu kalau dilihat makna aslinya itu membaca dengan makna. Ya, kalau bahasa gampangnya kajian. Ya, tadarrus itu secara bahasa orang sekarang menyebutnya mengkaji. Maka tempat mengkaji itu namanya madrasah. Kita menerjemahkan sekolah ya untuk belajar. Maka tadarrus itu kajian, pembahasan, pembelajaran tentang Al-Quran, baik membunyikan hurufnya maupun kemudian mempelajari maknanya. Jadi dia bisa berupa kajian cara membaca Quran yang baik, yang kemudian sekarang orang menyebutnya dengan tahsin, ya memperbaiki bacaan Quran, tapi juga dalam arti tadarus mempelajari maknanya. Dan itu biasanya dibimbing oleh seorang kiai atau ustadz yang kemudian ada di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah tadarus ini membuat kemudian kita dekat dengan Al-Quran. Dan inilah yang sesungguhnya dulu ditentang oleh Belanda, yang kemudian atas dorongan, sekali lagi atas dorongan, meskipun bukan satu-satunya, tapi atas salah satu dorongan oleh Raden Ajeng Kartini, maka kemudian Kiai Soleh Darat Semarang itu menerjemahkan Al-Quran. Selama ini Quran hanya dibaca saja dengan murotal, dibunyikan huruf-hurufnya. Nah, Raden Ajeng Kartini itu ternyata meminta Pak Yai, kalau ini kita baca terus kita nggak ngerti artinya gimana? Dapat pahala? Iya, dapat pahala. Tapi kalau kita nggak paham gimana? Maksud Raden Ajeng gimana? Mohon Pak Yai berkenan menerjemahkan. Ya, maka diterjemahkan dengan ditulis Arab juga. Ya, yang kemudian dengan Arab pegon itu bahasa Jawa tapi tulisan Arab, supaya orang Belanda orang mudeng dikira Arab juga, padahal itu bahasa Jawa dia. Ya, Bapak Ibu kemudian jadi jangan Raden Ajeng Kartini itu bisa membaca tulisan Arab Jawa. Ya, jadi karena apa? Karena ya kalau ditulis Latin mungkin orang Belanda ini diterjemahkan. Sesuatu yang tidak disukai Belanda adalah kalau Muslim itu ngerti isinya Al-Quran. Ya, maka di kampung itu sampai akhir abad 20 kemarin itu kan juga masih ada yang membedakan Quran yang kalau nggak ada terjemahnya itu Quran itu suci, kalau pegang harus wudhu, kalau ada terjemahnya nggak suci, kan begitu. Ya, sehingga orang memperlakukan dengan lebih hebat dengan yang tidak ada artinya itu. Akibatnya kita nggak ngerti terus artinya. Ya, padahal kalau iya, inilah namanya politik Belanda kan begitu. Kalau ngerti artinya nanti akan melahirkan seperti yang kemudian para haji yang berangkat ke Mekah itu, maka kemudian pulang itu selalu membawa semangat pan-islamisme, ya, semangat perubahan. Dan kita lihat perang Padri, semua digerakkan oleh orang-orang yang pulang dari haji, karena dia mulai belajar isi Al-Quran. Dia akhirnya orang Belanda menyebutnya pemberontakan, ya kan? Kemudian masyarakat menyebutnya perlawanan, sejarah Indonesia menyebutnya perjuangan. Ya, mohon maaf, peristiwanya sama, ditulis dengan berbeda sudut pandang yang menulis, Pak. Ya, maka bisa jadi Bapak Ibu yang kemudian dulu disebut
pecundang, ternyata dia adalah pahlawan di masa yang akan datang karena kelompoknya yang menang. Iya, itu sangat mungkin bisa terjadi. Jadi kalau Indonesia itu dulu nggak merdeka, ya Pangeran Diponegoro itu akan dicatat sebagai pemberontak, akan tetap dicatat sebagai pemberontak. Tapi karena kemudian merdeka, beliau disebut sebagai pejuang. Jadi peristiwanya sama, ya kan? Peristiwanya sama. Sana menyebutnya pemberontak, di sini menyebutnya pejuang. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka sangat mungkin nanti seorang itu disebut maling, tapi bagi anak-anaknya adalah pejuang sejati, kan begitu ya. Ya kan begitu loh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian kita jangan gampang terkecoh dengan hal seperti ini. Maka kemudian diterjemahkan sedemikian rupa, lalu kita kaji bareng-bareng. Nah, alhamdulillah sekarang sudah tidak era Belanda lagi, di mana kita sudah sangat mudah mendapatkan mengakses Quran yang ada terjemahannya. Nah, ini kan peluang mengkajinya kan enak. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, menumpuk-numpuk harta, lupa memakainya, ngerti-ngerti mati. Hatta zurtumul maqabir. Ngerti-ngerti diantarkan ke kubur. Dan banyak orang yang mengalami begini, Pak. Numpuk-numpuk harta, ya maaf, lihat kotak amal kaget gitu. Ya Allah, aku seneng ngaji tapi mesti kotak jengkel gitu ya. Ya kan begitu. Maka sampai tidak belakang. Di belakang ternyata ada kotak lagi. Sampai tanya-tanya temannya, "Bro, kotaknya berapa, Bro?" 3, Bos. Lah kok telu? Iya, 1 depan, 1 belakang. Yang 1 ngejar sampean, ya kan? Kan begitu. Iya, begitu orang jangankan berinfak ya, untuk orang lain, untuk dirinya sendiri ada aja yang pelitnya minta ampun juga ada, Pak. Iya, ada orang yang duitnya banyak tapi mau menggunakan itu eman-eman, Pak. Iya. Mobil bagus. Ya kan? Hanya karena mohon maaf ya, hanya karena daerah sekarang kan sudah enggak. Di sini banjir, kemudian eman-eman naik mobilnya, iya, akhirnya pagi dipanasi 5 menit pateni, kerja gandul bis, ya. Udan deres mobilnya ditutupi, wonge tili-tili kan luar biasa ya. Basah kuyup Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang kita begitu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak tepat benar, tapi ini sekedar untuk tambahan catatannya. Ketika rob, ya Allah, kaki dikorbankan, sepatunya dunggake, luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lucu lagi itu sudah pakai topi gerimis malah topi ini dicopot, kepalanya dikorbankan gitu ya. Ada yang begitu, ya. Mohon maaf, sudah menjadi pegawai. Ya kok gaya ini saya kayak mahasiswa. Ya, sahur rendang, buka soto, sesuk sahur meneh bakso. Soto, bakso, rendang, ning bentuke mie terus gitu ya. Mie rasa soto, mie rasa bakso, mie rasa rendang. Jarene ngirit Bapak Ibu ya. Lha pengen sugih kok ya rekosane kaya ngono iki lho ya. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Iya, nanti pulang kampung, ya Allah, nyetir. Ya kan, nyetir sendiri, istrinya di sampingnya, anak-anak di belakang. Itu luar biasa. Pa, lapar, Pa. Ya nanti nyari rumah makan yang enak. Anaknya teriak-teriak, "Lah itu Pak, ada rumah makan bagus." Itu kanan jalan, Dik, putarnya jauh. Ya, 12 kan begitu ya. Lah itu Pak, kiri jalan, kayak sepi berarti ra enak. 12 meneh. Ya, terus begitu. Lah Pak, akhirnya tekan omah godhog mie meneh. Kan begitu loh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ini kan orang disiksa dengan hartanya sendiri Bapak Ibu. Ya mungkin ini contohnya terlalu ekstrim lah. Tapi kadang-kadang kita ada yang eman-eman dengan hartanya untuk digunakannya. Itu kan begitu kerugian, dia tumpuk-tumpuk, dia pokoknya bisa bahagia kalau lihat rekening dan isinya. Padahal dia itu hanya berfungsi kalau kita pakai loh Pak. Ya kan? Kalau kita biarkan ya malah nyeneng ke bank kan, kemudian dihubung-hubung ke duit gitu ya. Iya. Sementara mungkin ya, tapi kan ada ujrohnya Pak, ada bagi hasilnya. Ya, tapi tetap lebih menguntung mereka yang memutarkan uang kita kan. Begitu loh Bapak Ibu. Kadang-kadang kita begitu sudah bahagia. Sementara kita tidak bisa menikmati. Ya dulu, mohon maaf Bapak Ibu, yang kasihan itu dulu mau makan daging nggak kuat beli. Begitu sekarang bisa beli berapapun malah sudah nggak boleh makan daging. Kan kasihan begini nih Bapak.
Iya, dulu pengen yang manis-manis sampai nenggon sawah, neng lori, nenggon sepur lori nyabuti tebu kan gitu. Ya, sekarang bandang iso manis kayak apapun sudah menghindari yang manis. Betapa kemudian rugi. Makanya saya sering sampaikan mau daging kambing mau dibikin sate, mau dibikin tongseng, tengkleng, gulai apapun dia tidak pernah mengandung kolesterol. Ya, kalau kita ingin aman dari makanan kambing dan sebagainya, agar kemudian misalnya dapat hadiah kambing, dapat hadiah itu supaya tidak ada kolesterol, tidak kita enggak karena kita ketakutan dengan kolesterol dan lain-lain, masak yang bagus, dikasih buah, semuanya sudah matang, terkitanggani. Insya Allah, ya. Insya Allah kita enggak akan kena kolesterol ya. Iya, kadang-kadang kita itu ketakutannya luar biasa. Wah ini kolesterolnya tinggi bos, ya Allah. Kambing itu sejarahnya tidak pernah mengandung kolesterol. Kambing itu mengandung cempe. Ya kan? Kambing itu mengandung cempe, orang mengandung kolesterol. Tapi ya kadang ketakutannya luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu apalagi mohon maaf ibu-ibu yang bersama suami, kadang-kadang suami itu anggar mangan weruh sing wedok langsung mundur. Napa wah diamuk bojoku. Iya, kadang-kadang istri nyambi jadi satpam gitu. Ya, ra entuk iki, padahal dulu dia nggak bisa pengen apa-apa nggak kelakon. Nah, baca Quran dengan pemahaman yang baik. Ya. Membaca Quran wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan pasanganmu dengan sebaik-baiknya. Begitu kemudian dia fahami betul kalimat ini, maka kemudian dia lanjutkan dengan yang ketiga namanya qiraah. Bapak Ibu sering dengar nuzul Quran mesti yang dibunyikan mesti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika malaikat Jibril memerintahkan Iqra ya Muhammad dalam peristiwa nuzul Quran itu di goa Pak, dalam keadaan gelap, tidak ada cahaya, malam, tiba-tiba kalimatnya Iqra. Itu kalau baca teks apa yang mau dibaca, wong gelap. Ya, maka Nabi itu jawabannya Iqra ma ana biqari. Apa yang harus aku baca? Ma ana biqari. Tapi kemudian dipelesetkan, aku ora nggawa korek, kan begitu ya. Ya karena gelap malam kan begitu. Tapi nggak ada teks yang mau dibaca Rasul itu nggak ada hari itu. Perintahnya Iqra, bacalah, renungkanlah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan teliti lingkunganmu, masyarakatmu, semikian rupa. Itu namanya Iqra, membaca dengan penuh perenungan. Kalau kemudian kita menghadapi teks, itu seperti kita membaca laporan itu loh Pak. Ya laporan pajak atau laporan apa aja kita baca, kita buka dari lembar ke lembar, mulut kita nggak pernah membunyikan angka-angka itu. Tapi karena kita dengan fokus, kemudian faham, bisa geleng-geleng kepala. Belai iki. Saya aduh target bos. Ya kan begitu tuh. Hanya lihat tok loh Pak, nggak membunyikan, tapi kemudian dia perhatikan dengan seksama, punya respon terhadap tulisan itu. Iya, sama membaca novel. Novel itu halaman demi halaman dibuka, mulut nggak bunyi Pak, nggak pernah membunyikan, tapi kemudian berurai air mata. Nopo Mbak, ceritanya ngeri ya Allah, kok ada ya cerita kayak begini? Alah, gue ngarang Mbak, tulisannya kisah nyata. Itu kan nyata karangan ya kan begitu loh Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wes mbuh, tapi berak penting kok nyata apa karangan, tapi ya Allah saya terharu. Nangis, Pak. Luar biasa Pak. Coba kalau kemudian kita bisa membaca Quran juga pada level begini, buka Quran kemudian dibuka, dilihat artinya meneng wae. Iso nangis dasar Pak. Quran dibuka meneng wae. Nangis. Napa Mbak? Ra iso maca. Nah, kalau itu problem Bapak Ibu ya. Dilihat artinya, direnungi Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, ya ini mungkin ketika kita membaca ayat Quran wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka kemudian di hari raya kita minta maaf kepada istri kita. Ya, dia bukan ritual atau seremonial lebaran Pak mestinya.
Ya, ketika membaca Quran, wala taqul lahuma uff, wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Itu langsung pikiran tuh ingat orang tua di kampung, orang tua di tempat tinggal di mana kita dulu kecil dibesarkan orang tua kita itu. Ya. Sekarang ini kan ada tren baru, orang pulang kampung tinggal di kota kelahirannya, tidak nginep di rumah orang tuanya, malah pada nginep di hotel, Pak. Dan itu secara nggak langsung, kalau nggak hati-hati itu menyakiti orang tua itu, Pak. Iya, alasannya rumah orang tua kecil, anak saya banyak, kakak juga anaknya banyak, masing-masing nginep di hotel. Padahal orang tua sudah menyiapkan menu untuk anak-anaknya yang akan pulang dari Semarang, yang dari Jakarta, yang dari mana-mana, orang tuanya membayangkan akan kumpul. Ternyata mereka menginap di hotel masing-masing. Pagi habis sholat Id, kemudian ditelepon, ayo kumpul di rumah eyang. Cucunya malah jawab, makanannya enak di sini, breakfastnya enak di sini, itu semakin menyakiti orang tua itu. Iya. Mungkin orang tuanya batin ngerti orang ini rasa dobalik atau lele gitu ya. Daripada ini kan begitu. Iya. Iya, karena kita mungkin merasa nyaman karena merasa punya duit, iya, merasa THR akeh daripada rak cetha senggo seneng-seneng wae. Mungkin bisa jadi begitu Bapak Ibu. Tapi kita nggak sadar itu bisa lebih dahsyat daripada kalimat yang menyakiti orang tua itu. Maka saya sering sampaikan, ya bahkan teman-teman mahasiswa itu ketika kemudian sesungguhnya kan cuti bersamanya mulai tanggal 19, sehingga Senin Selasa itu mestinya masih hari efektif untuk kuliah. Tapi mereka kemudian minta, Pak, kami akan pulang Jumat atau Sabtu terlambatnya agar kami bisa pulang, daripada kita hanya nunggu Sabtu Ahad, Senin Selasa kuliah kemudian kita pulang agak repot, macam-macam. Saya bilang kalau demi sungkemmu pengen membahagiakan orang tua, silahkan kamu pulang demi orang tuamu, karena kamu masih mahasiswa, tidak seperti pegawai seperti saya yang harus kemudian hari kerjanya mengikuti aturan yang mestinya kita sepakati. Begitu Bapak Ibu, saking pengennya kita memuliakan orang tua. Iya, jangan sampai maaf ya orang tua kemudian sudah nggak bisa membaca HP karena kemudian gangguan penglihatannya, malah kita WA, ya kan? Diwacake tonggone sisan. Bu, maaf saya nggak bisa pulang karena harus menemani pimpinan untuk ke sini. Ya Allah, pimpinan mungkin bayar kue piro kok sampai ibumu mbok kalah gitu. Ya, ada yang lebih parah lagi. Ma, aku nggak tahun ini nggak pulang kampung. Lah kenapa? Istriku ngajak ke Bali. Iya, begitu Pak. Iya, ya Allah. Bojo ki ndalan akeh le gitu ya. Ya kan? Ibu ki siji tok gitu loh. Tak cetake kan iya kan? Iya. Iya. Banyak, mohon maaf. Tentu sebaliknya, jangan sampai seorang istri itu tersiksa nggak bisa bakti kepada ibunya karena halangan suaminya. Iya. Kalau misalnya memang betul-betul suaminya nggak bisa mengantar pulang, izinkan istrinya untuk sungkem kepada ibunya. Jangan kemudian, kowe wong wedok manut aku. Sing wedok cetok, kowe wong lanang rak cetok. Kan begitu. Iya, kan begitu toh. Iya. Mohon maaf, kadang-kadang kita itu menjadi imam ngawur masalah itu ya. Iya. Kamu istri makmum harus ikut saya. Enggak begitu. Iya. Fakta yang bagus itu kemudian ketika kita ngimami, saya bikin bahasa tamsil. Ngerti istri kita, bacaan Qur'annya bagus, hafalannya banyak, kita baca yang panjang. Nggak apa Pak, beli Quran besar dong. Kemudian kita baca. Karena untuk ngimbangi istri kita. Iya, jangan kemudian apalmu akeh karepmu aku imam inna toina. Ya kan begitu. Iya. Istrinya kan kasihan, ya Allah, bojo kok inna toina tok ya Allah. Ganti boyo. Kan kacau lagi kan begitu. Iya, maaf jangan sampai istri itu berpikir, makmum jangan sampai berpikir ganti imam gitu loh Pak. Ya, karena kemudian kita tidak bijak. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, membaca Quran dengan perenungan, apalagi ini menjelang Idul Fitri, saya ambil contoh ayat ini. Iya, kepada istri kita, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf itu seperti apa Ustadz? Ya, yang menurut kita sepakat baik.
Suami istri manggil mas dan adik, kalau itu disepakati bagus, oke aja. Iya. Mau panggil abi umi, silakan saja. Iya. Apalagi istrinya namanya umi, tambah cetha meneh gitu. Ya kan begitu. Iya. Iya. Ibu sekalian yang Bapak yang dirahmati Allah. Tapi kalau ndaklah saya wong kota manggilnya papi mami. Kalau memang disepakati papi mami bagus ya oke. Tapi kalau kita tinggal di kampung sak desa ki ngundane make karo pake. Kita mami papi, mami napa pi? Yo ning sawah drep. Ngono ra enak banget. Ya kan ra enak kan begitu. Ya kan ngundange mami meh maton ra enak banget apa kan ya kan. Maaf ya kalau yang pernah di desa ngerti drep kuwi apa maton apaan gitu ya. Itu begitu loh Bapak Ibu. Yang baik itu yang menurut kita sama-sama sepakat. Ya, mohon maaf ya sampai hari ini itu saya sudah setua ini begitu saya dengan istri saya tetap manggil saya Mas. Terus aja manggil abah aku dikira aku dukun ya. Tetap manggil Mas baik kan kita nom terus kan gitu ya. Iya, begitu loh Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sepakati. Kalau mau panggilnya suka dengan panggilan-panggilan mesra, mau pakai yang my darling, boleh-boleh saja. Iya. Seperti seorang kakek manggil istrinya yang pi kabar yang my honey come here please my darling terus my love panggilannya itu mesra banget putune gumun Mbah Kakung jenengan kok iso mesra banget menengo aku lali jenenge Mbah Putri ya gitu Bapak Ibu sekalian lo kalau Mbah Putrinya bahagia dengan itu kenapa tidak gitu loh Pak ya gitu loh Bapak Ibu. Iya, ini mumpung pertengahan Ramadan menjelang Idul Fitri, maaf ritual salaman, sungkem minta maaf itu jangan sekedar seremonial yang berhenti, Pak. Itu sesungguhnya kita ingin merenungi kandungan Al-Qur'an sehingga yang keempat namanya tilawah. Kita tindak lanjuti setelah kita baca, kemudian kita paham, kita renungkan, ya Allah, aku harus pulang, harus sungkem. Tidak cukup hanya video call dengan orang tua. Ya kan? Iya, karena kemudian Bapak Ibu kehadiran anak-anak itu oleh orang tuanya, kalau yang sudah jadi orang tua nanti akan paham. Kalau sudah usia ke 50 ke atas kayak saya begini nanti akan paham betapa orang tua itu merindukan kehadiran anak-anaknya. Iya, apalagi orang tua tinggal berdua, Pak. Mbok telepon tok itu gelan-gelani, Pak. Bu aku rasa mulai. Lah napa? Tahir rak nyandak. Ngono. Piye to, Bapak Ibu sekalian, padahal kalau kemudian kita pulang, ibaratnya pulang, maaf yang masih naik motor ya, pulang dengan 3 anaknya, nggo gendera kan kayak kampanye, ya kan begitu, pulang begitu ke rumah orang tuanya, ya luar biasa. Sampai rumah ibunya bahagianya luar biasa, padahal anaknya itu datang hanya membawa sirup 1 botol sama roti 1 kaleng, dibuka isi rengginan. Orang tua masih bahagia, ya Allah tondo kok bapakmu mbak pusing ini tondo ya kan begitu ya. Ya kita bawa dan orang tua itu ya Allah enggak begitu kalimatnya kok. Mbok ora usah do repot-repot. Kowe do balik yo ibu wis seneng. Coba begitu kalimatnya itu. Dan orang tua enggak pernah hitung-hitungan, ya Allah. Kowe iki rene karo bojomu anakmu 5. Modalmu sirup tok. Brak cucuk tondo. Tidak pernah begitu orang tua itu. Iya. Sudah begitu waktu pulang anak cucunya, anak kita muni, Mbah, piteke tak gowo ya. Gowono ya. Iya. Kakangnya muni, Mbah, sepedane tak gowono ya. Bapak ora mbatin no. Alhamdulillah rampoknya mulai. Enggak begitu ada. Ya kan enggak begitu ada. Iya, orang tua itu bahagianya luar biasa. Iya, anak kita bawa pulang ke rumah orang tua, mereka menggendongnya bahagia luar biasa. Pamer ke putuku saka Semarang, bangganya luar biasa. Apalagi putu jengkel ki ra karuan. Jajane akeh ngrusak luar biasa. Tapi ibu tetap bahagia. Nah, kenapa itu tidak kita lakukan? Itu bagian dari pembacaan kita kepada Al-Quran, sehingga kalau bisa ya Quran itu dibaca, dibunyikan hurufnya, juga dipelajari maknanya, juga direnungi dan kemudian juga diamalkan tilawah. Makanya kan sebagian orang itu menyebut MTQ itu sebenarnya lebih tepat di musabaqah tartil Quran. Wong itu hanya lomba membaca. Tapi kalau musabaqah tilawah Quran mestinya dicek kuwi bar maca wonge ngopo gitu ya.
Ya, mestinya, tapi kan tidak mungkin kita ngecek itu, maka ya mestinya, tapi karena kata tilawah juga sudah dipakai untuk menjadi kata tartil, murotal, ya tidak ada problem, kita ganti semuanya. Monggo tilawah itu ya juga boleh, tidak ada masalah. Nah, Bapak-Ibu sekalian, karena menyambut nuzul Quran, saya kira bukan menghafalkan tanggal peristiwanya, lalu bagaimana kisahnya, tapi lebih kepada mari Quran kita fungsikan dengan sebaik-baiknya, dengan cara kita baca dengan sebaik-baiknya, agar dia betul-betul menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Saya kira ini Bapak Ibu, dan mohon maaf ya, kalau kemudian di antara kawan kita misalnya di kantor, menurut saya mohon maaf, di antara kita ada yang non-muslim sekalipun, Quran juga menyebut hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Iya, dia bisa dijadikan petunjuk bagi seluruh manusia. Itulah kenapa yang hari ini sedang beredar seorang ilmuwan Amerika, pendeta Amerika, yang kemudian mengingatkan kepada para pendeta dan juga yang lainnya, ketika peristiwa WTC tanggal 9 September itu, kemudian kita semua mengutuk Islam, mengutuk Al-Quran. Pertanyaannya satu, apakah kita pernah membuka Al-Quran sehingga berani mengutuk isinya? Mereka diam semua, Pak. Maka kita melakukan kezaliman, melakukan kejahatan. Bagaimana kita seorang ilmuwan, akademisi, belum membuka isinya, sudah berani menghujat isinya. Maka tidak ada pilihan lain, mari kita buka. Itu nanti kesimpulan akhirnya terserah Anda semua. Apakah tetap menghujat atau kemudian berubah pikiran. Dan kemudian dia mengatakan, setelah saya menyadari kesalahan saya, maka saya buka Al-Quran itu. Benarkah ia menjadi seperti itu? Ternyata tidak seperti yang kita duga, maka saya menyatakan masuk Islam. Ya, dia petunjuk bagi manusia. Tidak ada problem siapapun membuka Al-Quran karena dia kitab terbuka. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.